Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah ya karimul ya madin. Insyaallah ya karimul ya matin, ya karimul ya matin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Insyaallah sebuah pertanyaan yang cukup membahana ketika kita memikirkan bagaimana caranya kita mengetahui tentang perjalanan moksah daripada leluhur-leluhur kita di zaman lampau dengan jasad yang hilang pada saat di zaman kini ketika belajar mengenal diri atau belajar ilmu tariqah hakikat ma'rifat billah. Insyaallah, pertama moksah pada hakikatnya leluhur kita di zaman lampau dikala mereka bermeditasi ataupun bersemedi sampai makom dan tingkat yang sangat tinggi pun mereka tidak menemukan yang bernama Nur Muhammad. Karena ketika kita masuk ke dinding negeri rasa ada dua cahaya yang sama, yang satu cahaya asli Nur Muhammad, yang satu cahaya dari alam jin. Maka insya Allah dia tenggelam lebur, semua jasadnya juga hilang tanpa bekas yang namanya moksa, tetapi dia berada di alam jin. Tubuh kasarnya hilang, dia berada di alam bumi dan juga berada di alam jin. Dia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaga-penjaga makom alam jin dan makom alam bumi. Dia bukan termasuk wali Allah. Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, bagi hamba Allah yang belajar ilmu tariqah hakikatul ma'rifat billah. Oleh karena itu ketika seorang syariatnya sudah menjalankan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai Nabi Muhammad yang mempunyai kitab suci Al-Quran yang beragama Islam yang mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia belajar mengenal diri, jiwanya jelas mi'raj akan bertemu Allah, dan kalau disayangi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diridhoi oleh Allah dengan segala liputan kuasa kebesarannya, beliau menjadi kamil mukamil, insya Allah jasadnya hilang. Pertanyaannya, kemana jasad ini? Jasad ini diangkat derajatnya oleh Allah sebagai wali-wali Allah, belum menuju ke alam barzah. Dia menuju ke Masjidil Haram, ditugaskan di Mekah menjadi kekasih-kekasih Allah, menjadi wali-wali Allah. Yang lain pun bukan ditugaskan di Mekah, tetapi ditugaskan di berbagai sebaran tempat di muka bumi untuk melanjutkan dakwah ilallah. Sepanjang mereka hidup dengan jasadnya yang masih utuh, mereka pun berdakwah, dan setelah meninggalkan dunia mereka pun berdakwah. Tugas dakwah mereka belum selesai. Sampai ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tugas mereka selesai, baru mereka kembali ke alam al-kausar, asyariah, alam ghaib, al-malakutin wa al-malakutiru, yaitu alam para wali, makomnya para wali. Insya Allah di negeri malakutin nur. Untuk itu maka ada perbedaan antara moksa dengan meninggal ma'rifat billah. Oleh karena itu maka datuk-datuk yang sesungguhnya tahu dirinya meninggalkan dunia, jasadnya tiada, kadang mereka berpesan kepada murid-muridnya dan juga kepada seluruh ahlul bait dan keluarganya, cepat kalian kuburkan aku, cepat kalian makamkan aku, karena terlambat kalian kuburkan aku maka kalian tidak mendapatkan aku. Maka tepat sekali pandangan dan pendapat ahli tasawuf Jalaluddin Rumi, pandangan tasawuf Junaid Al-Baghdadi datuk kita insyaallah, bahwa sesungguhnya apabila kami para wali-wali Allah meninggalkan dunia, janganlah kalian bertemu dan mencari kami di muka bumi, mencari kami di kuburan-kuburan di muka bumi, tetapi carilah kami di dalam hati kalian, karena hati orang-orang mukmin itu adalah Baitullah. Kalau hati orang mukmin itu tempat tinggalnya Allah, singgasananya Allah, maka di situ singgasananya kekasih-kekasih Allah. Kami berada di hati-hati kalian. Oleh karena itu kita belajar mengenal diri, membersihkan ladang hati, timbulnya Nur Muhammad dan negeri rasa. Mari kita mencari Jalaluddin Rumi, mari kita mencari Datuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mari kita mencari Datuk Syekh Junaid Al-Baghdadi, mari kita mencari para nabi dan datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh kekasih dan para wali-wali Allah di hati kita. Bersihkanlah hati kita, sucikanlah hati kita. Kita mencari dan bertemu sang kekasih, pemilik kekasih, Nurullah Nurul Izzati, Nurullah Nur Muhammad, Nur Muhammad di dalam Nur Allah, di dalam negeri hati, negeri terindah, negeri rasa, negeri qalbi. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Yang hilang jasadnya sebelum dikuburkan dengan setelah dikuburkan, kemudian utuh tidak dimakan tanah, itu berbeda dua tahapan. Tahapan yang paling tinggi kedudukannya
paling tinggi makomnya adalah bahwa sebelum kita kubur jasadnya sudah hilang, yang ada hanya setetes mani di kain kafan. Itu tahapan yang sangat tinggi sekali. Dia terkategori wali kutub, kekasih Allah, kutubillah, insya Allah. Karena kalau kita terlambat menguburkannya, maka nasibnya begitu, jasadnya cepat sekali hilang. Semua 4 unsur anasir darah, daging, tulang, kulit menyatu, lebur, kemudian fana. Sementara yang utuh tidak dimakan tanah, sebenarnya itu juga proses dan tahapan menuju ke jasad hilang. Karena itu belum sempurna atau belum maksimal, belum klimaks kemakrifatannya, belum maksimal kemakrifatannya sebagaimana yang jasad hilang ini. Dia butuh proses di dalam kuburnya. Itu sampai dengan ribuan tahun lamanya, itu akan dia semakin kecil. Jasadnya tidak dimakan tanah itu semakin kecil, semakin kecil, semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Akhirnya nanti finalnya sampai dengan ketika kita gali di dalam kubur, hanya ada kain kafan kosong, jasadnya sudah tidak kita temukan lagi. Jadi yang tidak dimakan tanah di dalam kubur itu adalah tahapan proses pelan-pelan untuk sampai ke makom jasadnya hilang. Jadi pertama, kalau yang tidak saling mengenal antara diri ini dengan tubuh kasar ini, maka mati hancur dimakan tanah, karena kulit, darah, daging dan tulangnya tidak saling menyatu, tidak awet menyatu. Mengapa? Karena tidak ada Nur Muhammad yang menyatukan antara darah, daging, tulang dan kulitnya. Maka berpisah darah, daging, tulang dan kulitnya bercerai-berai, hancur dia dimakan tanah, bahkan sebelum dikuburkan berbau busuk. Jadi kesimpulannya begini, mati jasadnya itu hilang. Sebenarnya pangkat kemuliaannya itu sama saja dengan orang yang mati jasadnya hilang di dalam kuburan. Jadi ada 2, satu jasadnya hilang sebelum dikubur, yang satu jasadnya hilang setelah di dalam kubur. Butuh tahapan baru dia hilang. Kemuliaannya sama, berbeda tugas saja yang menyebabkan yang satunya sebelum dikubur sudah hilang jasadnya, sementara yang di dalam kubur baru hilang jasadnya. Itu 2 ini berperanan berbeda. Pangkat kewalian mereka sama, pangkat kemakrifatan sama, pangkat kemuliaan sama. Cuma peranan dan tugas mereka berbeda, menyebabkan yang satunya belum dikubur jasadnya sudah hilang, yang satunya butuh tahapan di dalam kubur baru jasadnya hilang. Yang sebelum dikuburkan itu jasadnya hilang, itu tugasnya masih ada sebagai wali, sebagai balik mubalagha, sebagai yang memberikan dakwah dan ilmu makrifat, ilmu agamanya Allah di muka bumi sebagai kekasih Allah. Jasadnya hilang, tapi dia masih berada di alam bumi, dipindahkan ke Masjidil Haram. Kita akan ketemu dia di Masjidil Haram di Makkah. Tugasnya itu adalah menyebarkan dakwah dan ilmunya Allah sepanjang di atas bumi ini. Belum dia menuju ke alam barzah, belum dia menuju ke alam Al-Kautsar Asyari atau alam para wali-wali Allah, belum dia menuju ke alam para nabi. Dia masih berada di alam bumi. Sementara yang tidak hilang di atas kubur tetapi hilang di dalam kubur, atau jasadnya masih utuh, butuh tahapan lama baru hilang di dalam kubur, itu langsung ke alam para wali, ke negeri malakuti ruku al-malakuti nur, ke alam barzah, ke alam para nabi, ke alam-alam yang ditentukan Allah di negeri gaib, di negeri akhirat, di negeri malakut. Insya Allah seperti itu. Itulah 2 perbedaan. Bukan menentukan tentang tinggi rendahnya kemuliaan di antara mereka, tidak. Karena kemuliaan mereka sama. Mereka mati hakikat. Mereka mati tidak dimakan tanah, itu mati hakikat. Mereka mati sama-sama hilang. Bedanya yang satu hilang sebelum dikubur, yang satu hilang setelah di dalam kubur. Insya Allah yang di dalam kubur butuh tahapan lama baru dia hilang, yang di atas kubur dengan sendirinya hilang karena segera diberangkatkan ke Masjidil Haram untuk memberikan tugas kewalian para wali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.